Sahabat Tani, selamat datang di channel Pak Racung. Kita lihat padi sudah mulai menguning dan sebentar lagi sudah mulai panen. Dan pada saat ini bulan-bulan sudah mulai mau turun hujan. Biasanya kalau penanaman pada saat musim hujan banyak kendala yang dihadapi, seperti salah satunya adalah keong, hama keong. Kali ini kita akan membahas tentang hama keong ini dan apa obat dan cara menanggulanginya. Kita akan kupas tuntas mengenai obat keong ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani dalam mengendalikan hama keong di lahan pertanian. Sahabat tani, pantengin terus channel Bakau Racung. Jangan skip, tonton sampai akhir. Sahabat tani, salam sukses selalu. Bermaksudnya jalan itu aja. Wah, gue pikir Batu lawas. Batu lawas? Kan biasanya batu lawas malah gue. Selamat datang di channel Pak Racung. Sahabat tani, di video kali ini kita akan membahas tentang hama yang sering mengganggu para petani, yaitu hama keong. Hama ini bisa sangat merusak tanaman, terutama padi dan tanaman muda khususnya. Biasanya hama keong menyerang pada saat musim hujan, di mana air dan kelembapan udara sangat memadai untuk berkembang biaknya hama keong. Untuk keong dewasa biasanya akan kawin di tempat yang berair. Keong betina akan bertelur dan akan merayap ke permukaan air dan meletakkan telurnya di batang padi ataupun di rerumputan. Biasanya pada malam hari. Satu siklus hidup keong emas memerlukan antara 2 sampai 2,5 bulan. Bahkan dapat hidup mencapai umur sampai 3 tahunan. Sahabat ini, tapi tentunya jangan khawatir, karena kali ini kita akan membahas cara-cara yang efektif untuk mengendalikan hama keong dengan menggunakan pestisida khusus. Sahabat tani, keong terutama jenis keong emas dikenal sebagai salah satu hama yang bisa merusak tanaman dalam waktu singkat. Mereka memakan batang dan daun muda tanaman yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Akibatnya jika tidak dikendalikan, keong bisa menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan. Maka dari itu penting bagi petani untuk memahami cara yang tepat untuk membasmi hama ini. Ada beberapa jenis pestisida yang memang dirancang khusus untuk membasmi keong ini. Pestisida ini dikenal sebagai moluskisida dan umumnya efektif dalam mengurangi populasi keong di lahan pertanian. Sebelum menggunakan pestisida, penting bagi kita untuk membaca label dan mengikuti petunjuk penggunaan. Penggunaan yang tepat akan memaksimalkan efektivitas pestisida sekaligus menjaga keamanan lingkungan sekitar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dosis penggunaan, waktu aplikasi yang tepat, serta bagaimana cara mengaplikasikannya di lapangan. Sahabat tani, berikut ini adalah beberapa contoh pestisida obat keong yang sudah biasa petani gunakan. Yang pertama adalah
Debestan. Debestan adalah pestisida berbentuk tepung berwarna kekuning-kuningan yang berfungsi untuk mengendalikan hama siput dan keong pada tanaman dan tambak dengan kandungan pentin asetat 60% dari PT Saprotan Utama. Debestan digunakan untuk mengendalikan hama siput murbei atau keong mas pada tanaman padi. Debestan dapat pula digunakan untuk mengendalikan hama siput trisipan pada tambak udang windu dan ikan bandeng. Sahabat tani, cara menggunakan debestan adalah campurkan 2-3 sendok makan debestan dengan 16 liter air bersih atau 1 tangki. Semprotkan pada hama keong atau siput atau semprotkan pada tanaman yang diserang oleh hama keong atau siput. Yang kedua adalah Anilo 60 WP. Anilo 60 WP dari PT DGW dengan bahan aktif bentin asetat 60% juga. Ada molluscosida racun kontak berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dan berwarna putih untuk mengendalikan hama keong dengan bahan hama keong. Dengan bahan aktif yang tersebut yang cocok digunakan pada semua tanaman yang terserang hama siput atau keong, biasanya pada musim hujan. Dosis pemakaian sekitar 375 sampai 500 gram per hektar atau lebih mudahnya 2 sendok makan per tangki 16 liter. Yang ketiga adalah Selden 250 EC adalah molluscosida racun lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna coklat kuningan untuk mengendalikan hama siput pada tanaman padi sawah. Selden memiliki bahan aktif nicosamida 250 gram per liter dengan dosis pemakaian 1,5 ml per liter atau kurang lebih 25-30 ml per tangki 16 liter. Yang keempat adalah Samponi Keong. Samponi Keong adalah obat keong tabur dengan campuran pupuk organik. Penggunaannya bisa dicampur dengan pemupukan pertama umur 10-15 hari tanam dengan dosis kurang lebih 50 kg sampai 100 kg per hektar. Yang kelima adalah Barrier Gold dengan bahan aktif Dimupo 4% plus metaldehida 2%. Selain mengendalikan keong emas, juga bisa mengendalikan penggerek batang hama putih palsu. Dengan dosis pemakaian 10-15 kg per hektar bersamaan dengan pemupukan pertama pada saat umur 10-15 hari setelah tanam. Untuk semaian 1-3 kg per hektar. Bagi yang ingin mencoba cara alami, ada juga beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah yaitu mengumpulkan telur dan keong sawah secara manual. Kemudian memasang penghalang plastik pada persemaian. Kemudian melakukan penyulaman tanaman yang sudah diserang keong untuk meminimalisir kegagalan panen. Kemudian memasang tongkat atau kayu pada tanaman padi. Kemudian membuat paret-paret di sekitar persawahan atau bisa juga melepas bebek, misalnya dengan memelihara bebek di area persawahan yang bisa memakan keong-keong tersebut. Berikutnya adalah memasang saringan pada saluran masuk air. Kemudian juga bisa dengan memasang umpan. Cara-cara di atas ini mungkin lebih memakan waktu dan tentunya tidak efisien, tapi tentunya lebih ramah lingkungan. Jadi sahabat tani, itu tadi beberapa cara efektif yang untuk mengendalikan hama keong di lahan pertanian, baik menggunakan pestisida maupun alternatif lain. Pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam setiap metode yang kita gunakan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu para petani dalam menjaga kualitas dan hasil panen agar lebih maksimal. Sahabat tani, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan salam sukses selalu.